Selamat datang lagi di video baru Ketikata. Kali ini kita akan mengulik satu pertanyaan penting yang sering ditanyakan orang-orang mengenai Selandia Baru. Pertanyaan itu adalah, mengapa hampir 80% daratan negara ini tetap tidak berpenghuni meskipun iklimnya mendukung dan ukurannya cukup besar? Kita akan mulai dengan membahas fakta mengejutkan. Selandia Baru terdiri dari dua pulau utama, Pulau Utara dan Pulau Selatan, yang jika ditumpangkan di Amerika Serikat akan membentang dari Florida hingga Pennsylvania. Meskipun memiliki luas yang hampir sama dengan Inggris Raya, populasi Selandia Baru jauh lebih sedikit, hanya sekitar 5 juta jiwa. Kenapa kira-kira ketimpangan kepadatan penduduk ini bisa terjadi? Mari kita mulai dengan mengurai tentang Pulau Utara dan Pulau Selatan. Pulau Utara, yang merupakan rumah bagi sekitar 77% penduduk Selandia Baru, memiliki konsentrasi penduduk terbesar di sekitar Auckland, yaitu kota terbesar di negara ini yang menampung 37% dari total populasinya. Sebaliknya, Pulau Selatan, yang ukurannya jauh lebih besar secara geografis, hanya memiliki kepadatan penduduk yang sangat jarang, yaitu mirip dengan negara bagian North dan South Dakota di Amerika Serikat yang dikenal dengan populasinya yang sedikit. Bagaimana sejarah mempengaruhi perbedaan ini? Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Pulau Selatan sebenarnya memiliki populasi yang lebih besar. Namun, isolasi geografis Selandia Baru memainkan peran signifikan dalam membentuk sejarahnya. Negara ini merupakan salah satu daratan besar terakhir yang ditemukan dan dihuni oleh manusia. Penjelajah Polinesia tiba pertama kali sekitar abad ke-13 di sana, dan nyatanya baru pada abad ke-17 Selandia Baru ditemukan oleh penjelajah Eropa seperti Abel Tasman. Bentuk geografi wilayah juga memegang peran penting dalam perbedaan distribusi populasi ini. Pulau Selatan jauh lebih bergunung-gunung dengan pegunungan Alpen Selatan yang membentang hampir di seluruh pulau. Pegunungan ini menciptakan lingkungan yang menantang untuk dijadikan permukiman manusia dan pembangunan dengan skala besar. Selain itu, efek bayangan hujan yang dihasilkan oleh pegunungan ini membuat sisi timur pulau lebih kering, menyulitkan pengembangan pertanian. Sebaliknya, Pulau Utara memiliki tanah yang lebih datar, curah hujan yang lebih merata, dan suhu yang lebih hangat, menjadikannya lebih cocok untuk pertanian dan pemukiman manusia. Tanah vulkanik di Pulau Utara juga lebih subur, mendukung pertanian yang lebih intensif. Faktor-faktor ini menjadikan Pulau Utara lebih berkembang dari segi populasi dan infrastruktur dibandingkan Pulau Selatan. Selain faktor bentuk geografi wilayah, faktor historis juga memainkan peran penting. Selama masa kolonial, para pemukim Eropa awalnya lebih memilih Pulau Selatan karena keberadaan emas dan sedikitnya konflik dengan penduduk asli Maori. Namun, ketika demam emas berakhir dan konflik di Pulau Utara mereda, populasi mulai bergeser ke utara. Kondisi Pulau Utara yang lebih menguntungkan untuk pertanian dan pemukiman menyebabkan dominasi populasi di kawasan ini. Ekonomi juga berperan besar dalam distribusi populasi ini. Selandia Baru memiliki kapasitas terbatas untuk pertanian skala besar, dengan hanya 2% lahan yang dianggap subur. Sebaliknya, negara ini berfokus pada peternakan, khususnya domba dan sapi, yang sangat cocok dengan medan di sana. Ini menyebabkan populasi hewan ternak lebih banyak daripada manusia, yang menekankan pentingnya ekspor pertanian dalam ekonomi Selandia Baru. Saat ini, pertumbuhan populasi Selandia Baru terutama didorong oleh imigrasi. Namun, sebagian besar imigran menetap di daerah perkotaan, khususnya Auckland, yang menyebabkan urbanisasi terus meningkat. Biaya perumahan yang tinggi di kota ini mencerminkan konsentrasi populasi yang terus berlanjut, sementara sebagian besar wilayah pedesaan tetap jarang penduduknya. Singkatnya, kita telah melihat bagaimana geografi, sejarah, dan ekonomi telah membentuk distribusi populasi yang unik di Selandia Baru. Meskipun negara ini memiliki iklim yang mendukung dan luas yang besar, faktor-faktor seperti keterpencilan, medan yang menantang, dan fokus ekonomi pada peternakan semuanya berkontribusi pada populasi yang jarang. Video ini menyoroti bagaimana elemen-elemen ini bekerja bersama menciptakan lanskap demografi yang unik, menjadikan Selandia Baru sebagai contoh menarik dari pengaruh geografi terhadap pola pemukiman manusia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Gimana pendapat kalian tentang distribusi populasi di Selandia Baru? Silahkan tinggalkan komentar.